Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam dan salam sejahtera. Oke, di video kali ini kita akan membuat podcast lagi tentang percintaan dan jauh-jauh dari video-video sebelumnya, dan gua menghadirkan 3 bintang tamu sekaligus. Gua nggak tahu siapa, kenalnya di mana. Oke, di sebelah sana ada Nuryaman, dan di sini ada Jai, dan di sebelah gua ada Rosi. So, kita akan langsung ke inti masalah. Jadi apa? Kita mau bahas apa coba? Ini pembicaraan, bukan inti. Ngawur ini mah ngawur. Inti pembicaraan. Kita langsung ke inti pembicaraannya ya. Jadi ngomong-ngomong, 3 bintang tamu gua ini udah pada punya pacar belum? Siapa? Jomblo apa gimana? Lah gua mau udah. Oh, udah punya bini dia. Ah, ini nih jomblo. Gua sih yang jomblo, sendirian di sini. Nah, kepikiran masih. Udah berapa lama jomblo? Rosi? Terakhir gue pacaran tuh putus kayaknya tahun 2018 ya. 2000 ya? Kasihan. Udah 2 tahun ya? 2 Iya. tahun, Jir. Miris. Itu perlu hal yang baru, itu perlu dipoles lagi biar nggak berkarat. Iya. Iya. Belum masnya Iya, kayak belum masih Soalnya. Memang nggak pacaran sih, tapi nggak ada lah. Itu kasusnya apa? Putusnya kenapa? Jadi dulu tuh karena LDR sih. Oke. Iya kan, kayak aku nih nggak bisa LDR gitu kan. Jadi karena nanti didikat katanya. Enggak ada di. Nggak ada didikat. Banyak. Rejected nih. Nggak ada identitas gitu ya. Pasang aja. Ya karena LDR kan jalin hubungan sekian tahun, terus tiba-tiba aku harus, kan dulu ceritanya satu kampung gini kan. Jadi aku bisa dari kerjaan, aku harus pergi merantau keluar kota LDR karena udah nggak tahan. Ya udah akhirnya karena miskomunikasi, masalah segala macam, akhirnya memilih buat putus. Yang memilih untuk putus dari pihak si cewek apa si? Karena ada suatu hal, ada problem, udah nggak nyaman juga, jadi udahan aja gitu, sama-sama mau putus gitu. Sama-sama udah komitmen. Iya, udah putus aja lah, daripada nggak tahu ujungnya mau kemana gitu. Jadi pihak si cewek juga agak keberatan gitu ya. Nggak keberatan, saya yakin, soalnya pas setelah putus, agak beberapa bulan ke depan, udah aku foto sama cowok lain. Wow. Mager. Ini ya baru putus, udah ada sama cowok lain ya. Berarti Nah. kasus kita sama. Iya. Iya. Sementara gua Sama dong. udah 2 tahun nggak pernah aku foto ya. Hah? Udah 2 tahun? Nggak pernah aku foto sama cewek lain. Nah si ceweknya ini 2 bulan udah move on aja. Mungkin sama yang kita LDR dia udah nyaman sama yang lain, makanya pas putus ya udah, pas putus nggak keberatan gitu, dia putus aja gitu. Tapi buat yang memang ini bunga mawar itu nggak mekar dalam 1 malam. Iya. Kalau rezeki di saat kalian jalankan hubungan dia udah ada hubungan sama orang. Nah itu dia. Maybe. Karena kita sering bareng, jadi pas kita jauh itu dia kayak kurang respect sama gua, gue kurang ada waktu sama dia, gue sibuk kerja, jarang komunikasi, jadi dia juga kayak mencari kenyamanan dengan laki-laki lain gitu. Lalu Jay, kira-kira lu udah punya cewek? Udah dong. Udah ya? Iya, udah dong. Ngomong apa? Udah berapa lama pacaran? Baru seminggu. Seminggu. Tapi gue nunggunya 8 bulan anjir. Hah? Nunggu 8 bulan gue baru jadian. Aduh. Harus nunggu 8 bulan baru jadian. Yang gue tahu ceritain deh, ceritain janji. Ceritain gimana? Iya. Tuh, berarti lu PDKT selama 8 bulan? Ya. Gila, PDKT itu paling lama setahu gua 2 bulan, 2 bulan 3 bulan. Yang paling lama tuh. Udah paling lama tuh. Ya kan namanya juga cewek pengen satu sendiri pak. Makanya ya udah dia bilang kayak bukan usianya buat main-main lagi ya kan. Dia mau lihat keseriusan gua ya kan pribadi. Ya gua selagi dia tahu perasaan gua dan dia pun respon gua nggak masalah sih buat gua kalau nunggu. Toh dia ngasih kepastian juga. Jadi kayak udah hambar lah.
Seminggu, berarti baru seminggu. Baru seminggu. Masih ada. Tapi sebelum cowoknya jawab iya, seminggu yang lalu tuh sebelumnya dia udah ya kayak pacaran normal, udah gandengan ya kan, udah biasa. iya kayak pacaran pada umumnya gitu dia bilang. Anjir. Lalu nilai apa? Gimana? nih? Lu udah punya pacar? Apa? Dengar-dengar nih. Senior nih udah punya bini anjir. Enggak, gua dengar-dengar dia udah lagi dekat sama janda sih. Iya gila. Janda baru. Monggo amin. Janda baru. Gimana janda buset. Udah punya cewek berhubungan udah 6 tahun. 6 tahun. LDR 2 tahun. Tapi nggak pernah segini papa. LDR. Iya elah. Masih suci. Masih suci. Suci. LDR berapa? 2 tahun. LDR. Berhubungan udah 6 tahun. Hah? Berarti 8 tahun loh? Enggak, itu udah nyambung. Oh. 4 tahun. Berarti 4 tahun jalin hubungan. Nah. Dan itu nggak gampang tuh dapetin tuh cewek. Kenapa? Awalnya nih ya, jomblo bisa bila tuh dulu. Kagak mana, berat, sebenarnya berat. Kita harus udah sampai Jomblo bisa bila saking gak lakunya gue. Ya kan? Awalnya gue mantan gue cuma 1 seumur hidup. 1 mantan gue 1. Nah, pas SMA gue tuh mantan tuh kan. SMA kelas 2 gue pengennya ngerasain punya pacar, pengen ngerasain. Nah, jomblangin lah sama temen gue nih. Jomblangin, mau nggak tuh sama itu, dia tomboy, ceweknya tomboy. Gue jomblangin, dapet nomor HP-nya. Nah, disitulah dia nggak seneng gue yang namanya itu. Nah, majelis seperti ini, nggak seneng dia. Jadi, putus di situ. Itu berjalan jomblo 2 tahun. Jomblo ya. 2 tahun dari SMA kelas 2 sampai SMA kelas 3 baru nemu tuh cewek. Chat Facebook. Oke. Mau nggak nih pacaran sama cewek ini? Dia sekolah di bawah. Mau lah, aku bilang. Mau lah. Chat dari Facebook. Ping. Ada 10 kali ping. Gak ada balasan. Hai. Cuma dikasih jempol. Bayangin. Ini cewek. Buset. Alok banget gue. Kurang jelek apa gue kan? udah jelek sih. Iya. Makanya gue bilang kurang jelek apa gue bisa sampai kayak gitu kan? Dikasih jempol dong. Soal temen gue langsung bilang kan, jangan katanya. Gak suka gue katanya. Makanya ganti foto profil gue ganteng gitu. Nah, gue chat lagi, boleh mengenal ini. Nah, baru ada respon. Ada respon, cuman masih cuek tuh. Cuman lu pelan selama 2 bulan lah, baru jadi kita tanggal Januari di bulan Januari. Gua kenalnya tuh di bulan November. Nah, di Januari tanggal 23 terus jadian. Berarti sama butuh 2 bulan aja buat ngeluluin hati dia ya. Butuh 2 bulan itu pun lama menurut gua. Itu lama menurut gua. Dan nggak gampang gitu. Nyari cewek yang benar-benar sayang. Ngerti nggak? Jadi mau gua susah, mau gua seneng dia ada. Sampai gua di Batam gua nggak makan, nggak apa, dia yang tolong gua. Ya kan? Susah nyari cewek kayak gitu. Ya kan? Makanya gue bener-bener nih, gue cek dulu nih bibit bobotnya kan. Ternyata orang-orang dari orang-orang benar, dia terdidik, orang tuanya ngedidik bener-bener. Oh, udah pas nih. Nah, akhirnya tanggal 23 resmi. Itulah. Cuman ya saya memutuskan 2 tahun yang lalu nggak bisa kayak gini terus nih, saya harus ngerantau. Nanti ini nikah dia gitu. Iya, nikah. Iya. Iya, nikah. Enggak kebocoran. Enggak. Bisa kebocoran gue kan lahir dalam zaman bawah. Iya. Hanya ini bertanding pahit. Buat Rosi nih,
Iya gue lagi ya. Rossi kan udah jomblo nih 2 Iya. tahun. Nggak ada minat untuk move on gitu. Gue sebenarnya udah move on sih, kayak udah nggak kepikiran lagi sama yang di sono itu, kayak ya udah sih ikhlasin aja, berarti dia bukan jodoh gue gitu kan. Makin kesini makin dewasa gue kayak buat pacaran tuh kayaknya nggak lagi deh. Ini ya memang ya begini-begini bukannya nggak laku ya, pasti ada gitu yang deketin atau gue deketin cewek. Cuma gue males aja gitu. Kayak nggak minat untuk pacaran lagi gitu. Iya, kalau udah di umur sekarang nih, by the way umur gue 24 nih sekarang. Jadi kayak mau buang-buang waktu, buang-buang duit, ngedrama, ngebucin kayak nggak lagi deh. Gue lebih cinta gitu ya. Iya, kayak lebih ke kalau gue udah siap, udah gue cari nih nikah gitu langsung. Iya. Iya, lu mah pacaran. Gue bukan yang mau pacaran juga sih. Nah, kita nih yang jadi pertanyaan, Osman kapan? Iya. Nah, iya ya. Kita Kan tadi kita jadi bisa tanya nih. nanya ya kan. Atau bahkan kita bertiga beda-beda nih. Ya kan, udah nikah, udah pacaran, jomblo. Hostnya harus ditanya juga dong. Dan gargar keluar. Bingung benar. Kalau gua sih gimana ya? Memang ya lebih banyak. Kalau untuk pacaran kayaknya belum sih. Akibat trauma kemarin ya. Belum membuka hati lah ya. Bukan belum membuka hati, udah ada niat untuk buka hati. Cuma untuk sekarang sih lebih banyak memperbanyak pergaulan sama teman cewek gitu. Maksudnya tuh perbanyak teman cewek. Jadi sambil berbanyak kita sambil seleksi gitu. Nggak jadi fuckboy. Amannya. Dia rajanya. Tapi kalau masalah itu ada kan? Malam minggu, malam Selasa ada. Ada jadwalnya. Iya dong. Kalau Senin ini. Namanya itu, kan kayak gitu kan. Kita jalanin aja, tapi nggak ada ikatan. Iya, sebenarnya kita kan sambil seleksi. Oh ini ternyata orangnya begini, gini, berarti kan nggak bagus buat kedepannya. Gitu. Kok ini pertanyaan gue nih, kok bisa sampai setrauma itu kan laki-laki dewasa nih ya? Sejahat apa sih perempuan kok bisa sampai bertrauma gitu? Awalnya sih udah komitmen ya. Oh udah iya. komitmen berdua. Cuman dari si dianya ini kayak HP lah istilahnya. Gak serius bicara sesuatu. Ya cukup tahu aja. Iya, kayak sedih banget ya, kayak punya dan nggak sanggup gitu ya. Iya kan? Memang kalau udah, menurut gue nih ya, memang kalau udah ngomongin komitmen itu bukan hubungan yang biasa lagi ya. Betul. Kalau udah ngomongin komitmen itu menurut gue kayak hubungan yang udah bener-bener serius gitu, yang udah nggak main-main lagi. Tapi tiba-tiba dikecewain gitu gagal. Memang kalau trauma sih kayak terlalu wajar aja sih. Gua sih kebanyakan orang sih komitmen tuh cuman Landasan. kayak manis doang, manis di mulut doang sih. Iya. Kalau orang benar-benar serius itu dia komitmen, dia bisa jadi komitmennya, nggak akan mudah membangun hubungan baru dengan orang yang baru meskipun udah pisah gitu kan. Oh Ini gitu. baru putus seminggu udah jadian gitu. Gua nggak tahu ya dengar-dengar. Waduh. Iya. Ya kan? Jadi baru putus dari lu seminggu, iya udah jadian. seminggu kemudian udah kejadian sama orang lain. Berarti selama pacaran sama gua ini cewek memang udah bermain gitu. Lagi Ya seperti yang gua bilang sih, bunga mawar itu nggak mekar dalam satu malam. Betul. Itu sama ya kayak kita ya. Emang brengsek itu cewek ya. Brengsek banget ya. Anjir. Jadi jangan samain semua cowok dengan yang pernah nyakitin. Itu fuckboy. Ini adalah contoh laki-laki yang pernah disakitin. Termasuk gua juga sih. Jahit kan baru seminggu nih jadian nih. Ya. Selama mana ya? Kalau udah seminggu jadian kayaknya belum ada masalah deh ya. Iya ya. Tapi Siapa nih? Baru berantem gua. Apa? Baru berantem gua. Jadi apa? Gara-gara sepak lu belum dicuci kan? Karena gua pakai ini.
Maksa anak imam. Sempak lu belum cuci tahu. Bukan fokus ke elemen bukan. Itu sempak kalau cemplungin kolam ikan mati. Masalahnya apa? Ada penonton yang tahu orang bayaran. Namanya juga dalam sebuah hubungan ya. Nah, Wajar sih kalau cewek cemburu. Ya dia marah nge story gua sama sahabat gua. Nah, nggak usah disebut lah, paham lah. oh, Oh. iya iya. Namanya juga cewek ya kan. Kita sebagai laki juga kalau lihat cewek ya kan, story sama temennya, jangan kan temen mau saudara ataupun siapa yang dia lawan jenis pasti kita cemburu. Wajar. Karena cemburu menurut gua gak pernah kata teman, saudara, kerabat ataupun siapapun itu kan. Cemburu gara-gara snap doang. Ya. Iya masalahnya buat snap sama cewek lain gitu. Ya, itu kayaknya berlebihan deh. Ceweknya cantik lagi. Jadi kayak merasa tersaingi gitu ya. Iya, dia cemburu sih pokoknya. Soalnya couple lah. Dia enggak, cowoknya dua, ceweknya dua fotonya. Tapi nggak semestinya sih cewek itu cemburu. Ya kan dia tahu. Jadi respon lu gimana ngadepin? Ya, namanya kan cowok bang. Kalau kita gini, kalau cewek namanya udah cemburu, ibarat kata ya kita namanya anggap sayang ya kan. Cuman kan terbalik semuanya. Kalau misalnya ceweknya keras, kita sebelum apapun itu kan kita harus tahu namanya kita menjalin hubungan ataupun kenal dia sebelum kita yakin kan. Kita harus tahu sifat ceweknya itu entah yang keras atau yang lembut ya kan. Jadi ya kita gimana caranya kita buat meyakinin dia gitu kalau dia itu ya yang histori kita itu cuma masa lalu. Masa lalu bukan teman gitu. Berarti mantan. Bukan anjir, ini makan masalah berantem lagi gua. Jadi siapa? Ini siapa? Sahabat gua. Oh, sama. Sahabat. Terus kenapa bilang masa lalu tadi? Ya maksudnya kan itu. Hah? Iya kan? Iya parah, kenal orang sih. Apa nanti dia nonton anjir? Enggak, itu teman. Sahabat gua, lebih tepat ke sahabat. Oh. Tapi ada hubungan spesial dulu. Ada. Ada, oke. Jujur, Teman. ya ada cuma teman aja. Oke. Iya. Ya namanya gue cewek cemburu kan jadi ya gua nggak mau banyak basa-basi ya kan. Kalau namanya kita berantem, kalau mau minta maaf melalui WhatsApp ataupun sosial media melalui chat itu, kalau menurut gua sih nggak gentleman. Karena apa? Kalau kita salah, kita akuin, temuin. Ya kita samperin. Iya. Ya. Karena kabar terbaik itu adalah ketemuan bang kalau menurut gua. Jadi aku jelasin sejelas-jelas mungkin, sedetail-detail mungkin apa yang terjadi dulu, dia siapa gua, ada apa sama gua. Walaupun dia berpikiran kayak gua ada rasa sama dia, ataupun kayak suka atau gimana. Tapi kalau gua pribadi, kalau ya teman, posisinya teman, ya pacar. Cuman kan namanya kita orang. Bahkan cewek deh, cewek kan tau sendiri terlalu netting. Dan lo harus tahu sifat cewek itu kayak gimana. Jadi kalau cewek lu kasar, kayak semacam dia tuh orangnya keras kepala. Sekarang gini, kalau kita batu, ketemu sama batu, pasti bakal hancur. Ya. Tapi kalau batu dengan air, itu dia akan terkikis dengan sendirinya. Iya. Maka jadi lebih baik omong, jelasin. Ya, filosofi banget ya. Berarti lu lebih mengalah gitu ya. Lebih baik mengalah. Karena menurut gua sih gini, lebih sulit mempertahankan daripada mendapatkan. Iya, benar. Jadi buat apa kalau misalnya kita sama-sama adu ego akhirnya berpisah, terus waktu yang kita jalani selama ini itu apa? Jangan terbuang sia-sia. Iya, Makanya itu gue bilang Sekarang kayak tuh- pacaran cuma buang-buang waktu aja. nggak usah Duit. gimana ya, hargai selagi apa yang ada tuh menurut gue sih. Harganya terlebih. Iya, nggak mudah cari seseorang yang bisa bikin nyaman tuh. Iya. Soalnya kebanyakan orang sih mencari apa ya? Pas lagi berantem itu kan otomatis kan kayak kebawa emosi terus cepat bosan lah ibaratnya gitu. Tuh, makanya kayak semacam dia mungkin lagi emosi bisa mengatakan kayak gue benci sama lo, ataupun kayak nyesel atau gimana, kayak semacam kata yang gak enak untuk kita dengar. Iya, kata-kata yang tanpa dia sadari Iya. nyakitin
Betul, gue pun ngomong begitu. Tetapi ya itulah sebaliknya. Yang kayak gue bilang tadi, kalau kita sama-sama keras, bakalan hancur. Ya kan? Lebih baik ya udah. Sebagai cowok yang ngalah aja. Walaupun ya sebenarnya cowok juga merasa emosi ada. Emosi ada, kalau jujur emosi ada, tapi ya buat apa sih kayak gitu? Kalau misalnya kita berantem, pisah, emang gampang nyari lagi? Ya nggak? Tapi cewek gampang itu kayaknya. Ya beda coy, itu mah cewek masih anak SMP anjir. Beda nih, gampang bapak semua ini. Berarti lebih banyak sebagai cowok ya memang harus lebih banyak bersabar. Ya, harus banyak sabar. Jadi jangan mikirin ego sendiri, lebih baik mengalah, mempertahankan. Tapi yang cewek tanpa sadari ya, padahal ego cowok itu sebenarnya tinggi loh. Betul. Tapi karena dia sayang sama Si cewek perempuan jadi itu, ya udah, daripada harus bertengkar. ngalah untuk menang. Ya. Iya. Filosofinya Maradona. Karena apapun masalahnya tetap harus cowok yang minta maaf. Sekarang gini deh, kita ngomong sama cewek, bertengkar sama cewek, jangankan untuk menang, seri aja susah. Iya. Nah, itu ya, seri aja susah. Lu pernah dengar nggak pasal 1 ayat 1? Wanita selalu benar. Anjay. Filosofi Pak Boy itu. Walaupun lu sebenar-benarnya lu tetap salah. Iya. Jujurnya kita juga minta maaf. Jadi, oke. Anjay lebih banyak mengalah ya. Kalau Nur Yaman, Walaupun rumah tangga deh. nah rumah tangga, Pak Boy, ini rumah papa muda. Sharing dia sama kita yang masih single kan. Sebenarnya sama sih. Ngalah. Cuman kan kita kan derajatnya lebih kepemimpin walaupun derajatnya cewek kan lebih tinggi kan. Cuman kan kita pemimpin. Ya jangan ngalah-ngalah banget. Gitu. Oh Iya. beda ya, kalau waktu masih pacaran kita ngalahnya ngalah. Karena belum dapet. Tapi kalau udah jadi kepala rumah tangga, Ngalahnya ya ada batasnya. Kalau ceweknya kayak si ceweknya nggak mau nurut, ya kita bilangin dulu satu, bilangin ya, terus bilangin nanti ketiga kalinya maunya apa. Tampol. Baru. Kalau nggak mau nurut, lempar boxer basah. Iya, lagi cuci. sepak sobek. Aduh, ada linsonnya. Anjir, orang ngomong sendiri masih dibicarain anjir. Kemarin. Berarti ngalah ada batasnya, Man. Ada batasnya. Itu Iya untuk, sih. untuk papa muda ya. Mahmud. Mahmud ya. Iya sih memang kalau sebagai kepala rumah tangga, pemimpin kita ya nggak mungkin dong kita dikuasai oleh istri kan kalau kita diem Ya kali. diinjek kepala kita ya kan. Ya kali raja mau jatuh atur. Iya. Bagaimanapun kita pemimpinnya ya. Raja itu bukannya lagu zaman S12 itu ya? Bukan. Raja tuh jauh. Apaan, Dia anjir? nyambung agama berat dan dibahas. Oke, sekarang kita ke Rosi. Ya kembali lagi. Rosi lagi. Oh my god. Rosi, Iya siap. seiring bertambahnya usia, kan nggak mungkin kan lo terus-terusan jalan hidup dengan kesendirian. Lu tahu ya lebih tua dia daripada gua. Emang umur berapa, Mai? Gua kan masih 20. Ya, lu udah berapa? Anjir udah tahun gak 20 tahun. Ya belum biasa sih. Lu udah berapa? Malah dibaratkan ini namanya kue lapis berendam. Kue lapis berendam. Nggak pengen nyari gitu, walaupun sebenarnya kadang sulit ya untuk membuka hati kan. Memang nggak enak sih apa yang lu rasain pun sama yang gue rasain. Cuma terkadang dengan kesendirian ini sih pengen rasanya itu buka hati, pengen pacaran gitu kan. Nggak Pasti. mungkin normal ya. Iya, iya, pasti. Cowok, normal. Cocok. Nah, Iya. Ya kalau cowok itu gak rutinitas, beda cerita. tapi ya bisa sabun Nah, istilah gue sih dia ada sabun detol yang gitu. sabun Ujung habis, gitu. barang lecet gitu kan. Soklin, Pak, soklin. Gimana Rosi? Nggak pengen nyari gitu. Nggak pengen sih, maksudnya yang cocok tuh ada misalnya di yang cewek ini dia suka, gue suka. Cuman gue yang nggak respon, gue kan biasanya harus cowok dulu yang mulai ya. Tapi kalau gue nggak mulai nih, gue deket, misalnya udah biasanya kan dari sosial media nih kenal, terus meet up gitu. Tapi gue nggak kenal sosial media,
gue meet up justru males. Iya, justru males karena dari awal tuh kayak udah males gitu mau dari hubungan. Kayak gue kan mikirnya nikah masih lama nih, terus pacaran, harus nanti baru baperan, masih baper sih. Kayak drama, gue takut ini aja, masih takut berkomitmen sih. Gue pengennya serius, pacaran, terus ketemu orang yang pas gitu, udah terus lanjut ke hubungan yang serius. Kalau untuk pacaran main-main, gue rasa sekarang enggak deh. Bukan eranya lagi sih. Iya, kalau cuma buat buang waktu enggak deh. Buang waktu sih, duit. Buang waktu, buang duit, tidak buang tenaga. Iya, tapi mau sampai kapan dan kenapa nggak coba jalanin dulu? Belum kepikiran di situ sih. Kan itu kendalanya. Hanya karena pola pikir buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Terus mau sampai kapan gitu? Nah kalau ada yang mau ya sikat. Justru ada yang mau, tapi dari Dia yang nggak mau. posisinya nggak mau gitu. Banyak yang Iya. dicampur. Kenapa? Kenapa Iya. nggak pernah berpikir coba dulu lah mana kalau cocok gitu? Nggak tahu sih, kan memang biasanya kayak memang di ejek-ejek sih, lu jomblo lu gitu kan, nggak punya cewek. Kadang gue juga kalau di jalan lihat orang ubu-ubu, gue juga panas bang. Lu liat story gue panas ya? Iya gitu, Iya. lihat teman gitu. Yalah. Lihat story teman ya kan, Iya. teman pacaran. Justru kalau bagi gua kalau dia lihat story teman tuh yang buat maju adrenalin, Asik. ya kan? Dia bisa, kenapa gua enggak gitu? Lu Harusnya baru lihat gua bisa story. ke sana gitu. Dia mau baru lihat story dan gua di belakangnya kayak jadi pampres. Gua di belakangnya buset Tahu nih, siapa nih gue tahu nih. Iya. Gua dia kan ngeset, gua di belakangnya kayak gini. Aset, gua kayak pas pampres. Ini pengalaman pribadi ya. Ya, kan Fakta di banget. sini gue tahu banget. Jangan disebut ya man. Udah 2 kali gua kayak gitu. Iya. Ya, sebenarnya pengen sih, coba nanti deh di sini coba kalau ada yang mungkin tertarik sama gue boleh deh push. Iya. Mana tahu subscribernya atau followernya ya kan. Follow di Instagram. Gue nyari juga di handphone nih, gue punya aplikasi Tantan. Asik. Iya, parah gue kasih. Jangan-jangan kamu main WeChat juga. Ya, kan gue ngapain? Gemuk Apa itu dari lo? Ganti kamu ya kan? Jangan ada picet juga dong. Jangan-jangan di WeChat. COD ya. Iya. Enggak. Jangan ada gue yang COD. Udah goyang. Udah goyang. Berarti Ya ibaratnya ada usaha untuk nyari juga. ada usaha. Iya. Cuman memang bukan nggak ada yang mau, nggak juga. Ada nemu nih, ada yang berjodoh gitu kan, udah chat sampai ke Instagram, sampai ke WA. Ya udah habis itu akhirnya nggak jadi ketemu sampai sekarang, cuma jadi penonton story doang. Nggak pernah ketemu gitu. Cuma sekedar kontak-kontakan aja di WhatsApp Iya, ya. gue males sebenarnya, bisa aja. Ya itu berarti apa yang dialami Yosi pernah juga gua alami sih. Kalau untuk pacaran gue enggak nih, cuman kalau misalnya zaman sekarang nih gue mungkin FVB-an ya, Apa Kayak- bilang? friend with benefit. Jadi nggak ada ikatan antara kita, cuma udah sama-sama mau nih kita jalin hubungan, cuman sama-sama nggak ada komitmen, nggak ada ikatan, sama-sama mau, sama-sama nggak dirugikan. Ya udah yuk jalanin, kayak jalan bareng, nongkrong bareng. Ya it's okay, nggak apa-apa, tapi sama kita nggak ada yang Baper. mengikat, terus nggak ada yang untuk buat komitmen gitu. Jadi FVB-an. Tapi lebih enak kayak gitu sih. Iya. Lebih enak kayak gitu. Yang penting sama-sama nyaman dan nggak sama-sama Tapi dirugikan. kita nggak ada kepastian juga nggak enak pak. Iya juga sih. Tapi kalau tiba-tiba ngeliat dia jalan sama cowok lain sakit juga. Sakit juga Ya, itu. nggak- Ya, penting itu karena tadi. kita tuh gimana pun pasti butuh kepastian. Lebih baik ada kepastian. Tapi yang mencari kepastian itu. Ya itu dibilangnya FWB, friend with benefit, cuma buat pertemuan doang. Kita ambil benefitnya doang. Kayak yang itu tadi. TDM lah ya. Ya kalau sama-sama si ceweknya nggak keberatan, sama-sama mau, sama-sama menguntungkan, kan nggak cuma kita aja nih, karena cewek juga ada yang mau kayak gitu, cuma nggak mau pacaran, cuma mau deket-deket doang. Kalau sama-sama mau ya nggak apa-apa, nggak mau, belum mau komitmen gitu. Iya TTM lah versi Indonesia ya. Teman Gitu. tapi mau. Iya. Kalau misalnya cocok, baper, mau lanjut ke serius ya nggak apa-apa. Sekarang gue lebih kayak gitu sih, kayak FVB aja sih. Kalau teman-teman nongkrong ya pasti ada.
Bukan berarti nggak punya cewek sama sekali sih. Memang hati kayak gimana gitu ya, susah jelasin sih. Kayak dia mati rasa, iya kayak Udah bodo amat. iya kayak gak bodo amat gitu. Biar kok bingung jadinya bang. Yang kalau yang mau sikat kalau ada. Bahkan yang ngajak nikah ada bang, Ada ya? ada. Temen gua nih, cewek, Satu star. enggak nih, baru temen lama nih, baru Nama. kenal cuma beberapa hari gitu kan, habis itu hilang, cuman punya kontaknya gitu kan. Oh, Dia mau ngajak nikah, cuman yang banyak yang belum mau, belum siap gitu. Ada yang tua ya. Kita mah gampang, quick. Nah, bangunnya itu, ngejalinnya itu. Iya, menjalitnya. karena pernikahan nggak cuma Buat sekedar wibit doang. Iya. Gampang. Kalau itu mah nggak perlu nikah, lalu belanja jajan aja di Nagoya sana banyak. Nggak perlu nikah. Oke, kita sekarang lanjut ke Anjay. Anjay, tenang, gua gak bakal nuntut kok. Anjay. Namanya Anjay. Tuh ya si Lutfi ya. Nih, dia yang namanya Anjay. Tiap hari gue panggil Anjay. Anjay. Temen gue ada juga namanya Anjay. What? Anjay, baru seminggu kan pacaran Anjay. Yoi. Dan lu ngerasa pasti si doi ini sayang sama lu. Sayang. Lu yakin? Yakin. Kenapa lu bisa yakin? Ya gue tahu sih dari kepribadian dia, dari dia jaga pendekatannya, dari setiap perkataan dia itu selama gue pendekatan. Oh, jangan Ya. salah lo. Kata-kata itu manis loh. Sekarang kita nggak boleh netting sama seseorang, Oke. nggak boleh terlalu negatif sama seseorang. Oke. Terus, Bisa kalau misalnya dia begitu kita jangan, mungkin cukup tahu aja. Intinya kita ya udah nggak ada pikiran buruk sama seseorang. oke. Mungkin itu dari lo ya. Ya. Kita kan nggak tahu karakter seseorang. Betul. Hari ini A, besoknya bisa B. Betul. Nah, yang gua tanya, kenapa lu bisa betul yakin banget sama cewek lo? Kalau dia bakal tetap setia sama lo? Ya karena gue udah ngerasain ngejalanin sama dia tuh PDKT yang nggak sebentar. Dan gue Alhamdulillah. tahu, ya gue tahu dia orangnya dewasa sih. Gue Ya, sama dia kalau lebih gue dewasa sih- dia. Kalau udah menjadi hubungan pasti ada rasa percaya, Betul. saling percaya. Gue pun bilang bang sama dia bang sebelum itu karena gue pas belum. Jadi gue udah nembak dia tuh udah lama. Cuman dia masih bilang masih mau lihat gue dulu ya kan. Mau lihat discussion gue bilang itu oke. Gue tetap tuh nggak ada rasa berkurang perhatian gue ataupun apa. Terus sering berjalan waktu jalan-jalan. Ya udah sampai gue bilang sama dia pernah buat kesalahan. Gara-gara ini follow cewek. Aduh, receh banget anjir. Emang Iya biasa itu sih, temen gue juga sering cerita kayak gitu. Iya. Bangun apa cewek tuh jangan ngeliat story sama sahabat ya siapapun. Orang cewek follow kita aja pasti siapa? Iya, ada yang follow, ada Iya, yang DM. pasti ditanya Nah, siapa. Itu siapa kamu? Nah, bahkan DM udah lama-lama nih dibikin sama betul dia nih. betul. Oh, Itu dia aku tapi ya udah. Gue bisa percaya sama dia kan, gue bilang sama dia juga kan kalau emang udah siap, tolong jauh, tapi kalau belum siap ya jangan. Gue bilang sama dia karena kita bakal lanjut ke jenjang yang lebih serius. Bukan eranya lagi sih kalau menurut gue buat main-main Bapak. Kalau pacaran cuma putus nyambung nyari kepuasan itu kapan? itu mah zaman Buat status doang ya. Iya buat status doang. Lu omes otak lu. Nah, Kebanyakan sih buat status sama ngisi kekosongan sih. betul. Tapi ya jangan sampai lah. Tapi berperan, intinya- janganlah. Intinya lu udah yakin banget lah ya. Yakin lah. Kalau nggak mau ada berpikiran aneh. Oke. Sekarang kita tunggu ya, Man. Man, ya bukan papa muda. Otomatis kan kalau nikah itu pasti ada. jadi gue suka nih. Nah, aduh jadi istri lu kan di sana, lu di sini. Kita bicara tentang ini ya, Belok dikit. belok dikit, nggak melenceng banget maksudnya. Ya wajar ya manusia. Wajar lah. Pasti kepuasan seksnya itu Betul. harus Munafik lu kalau nggak ada terpasrahkan. munafik. Nah, Woi boy. gimana man? Lu di sini, istri lu di sana. Gimana cara kalian menyalurkan seks? Video call. Video call kan? Apakah ada VCS ya?
Pusing lu bang. Apakah lu sampai mandi sambil BCS? Pusing Ah. lu ya. Apakah lu pernah minta yang bab tete ya gitu? Oh, benar. Apa seperti itu? BCS. Kalau kayak itu sih enggak. Jadi cara menyalurkan hasrat kalian itu bagaimana? Iya kan berjauhan kan. Mana? Juga sih tapi Lu penasaran juga sih? Mana tahu bisa jadi buat pelajaran buat teman-teman yang nonton kayak gitu juga. gue sih enggak. Ditinggal dinas, ditinggal kerja, istrinya calon kepala pengantin baru lah. Saran gue sih jangan. Hah? Kalau lagi berjauhan, jangan sampai kayak BCS ya. Jadi Nanti kalau BCS jepret mau nih ada hasrat. Nah habis kayak gitu nyari jajan dong nanti. Ada pikiran kayak gitu nanti. Jadi ya biasa aja. Pendem aja. Pendem aja kalau udah Tetap pulang baru berternak. Wis. Ini baru benih di kamar mandi ya. Jadi untuk bininya Nur Yaman hati-hati. Bisa sampai subuh. Iya, Iya. sampai subuh. Sabar dulu nggak lu? Bisa 10 ronde. Bisa. Sampai lemes tuh. tapi cara lu menghasratkannya seperti apa? Gimana nih? Menghasratkannya, melampiaskannya. Posisi jauhan. Atau menghabiskan sabun batang? Sabun rumah gua. Apakah yang menebar benih itu di tempat kamar mandi? Astagfirullahaladzim. Enggak sih. Enggak ada. Pernah sih yang kayak gitu yang pernah lagi. Ya wajarnya normal Wajar normal. cowok. Karena menurut dokter siapa gitu, manusia Dokter tuh Boyke. 1 minggu Dokter minimal Boyke. 2 kali kalau nggak salah. Dokter Boyke. Iya. Minimal 2 kali kalau nggak salah seminggu sih. Hah? Wajib. Wajib. Untuk kayak kita lepas pikiran semuanya di otak kita kayak biar nggak berjerawat gitu. Jangan pikiran sange lu, boleh tonton tuh ada YouTube-nya tuh di acara dokter apa gitu. Yang Boyke ya. Seminggu 2 kali. Iya. Gua sih pengennya seminggu 6 lah. Jadi seminggu Gila, liburnya sekali. Iya. Kayak kerja aja lu seminggu kemarin. Weekend. Kasihan tuh Joni lemes. Muntah-muntah terus. Ya kan maksudnya pulang kerja ngecas, pengen sholat subuh ibadah lagi dulu ngecas. Astaga. Kasihan gini lu. Drama kan dari bini yang gahar coy. Iya kan. Oke, kita balik ke channel lagi. Reject. Oh, gua kan hostnya. Iyalah wajib itu. Cuman di balik ke itu ada terselubung Ya, masa lalu. lu kan udah nanyain gue bertiga nih, sekarang gua mau nanya sama lu. Mau nanya apa? Masa lalu tersulam nih. Iya. Jangan Lu kan road, my road. Apa Rizky itu? reject, bacanya Pak Boy. Iya. Iya. Itu jargonnya ya? Gini loh, kalau cowok punya teman cewek banyak masa dibilang pak boy sih? Ya dong. Cewek juga nilai bang. Mau Ini dibilang. maksudnya. Kalau lu kan bukan temen yang gue. Loh, gini. Lu cerita sendiri. Lu gini ya. Lu akan temen. Lu akan temen emang enggak. Cuma lu ngasih perasaan habis itu dibuang. Apa enggak nyesek kok? Itu kan Nah, Pak Boy. Pak Boy itu udah. My lord. Kan kita nggak ada ikatan. Gimana? Ya justru itu. Gini loh, emang salah. Kita kayak contohnya lah. Ini sebenarnya berat nih dia ngomongin ini. Tentang tadi kan ada tanya ya kan? Bapak Al-Bapak tolong diperhatikan ini Bapak Al-Bapak. Enggak, maksudnya ya saling tukar kabar, saling ngechat. Ya ngasih perhatian dikit lah, ibaratnya kayak lebih friendly lah. Masa gitu aja? dibilang, Kalau friendly nggak bawa perasaan dong. iya, justru gua nggak bawa perasaan, ya ibaratnya kayak friendly ya. Ceweknya aja. Ceweknya. Terus kalau cewek baper gimana? Nah itu jadi masalahnya. Ya makanya jangan ngasih. Lu ngasih peluang. Tapi kan nggak ada ikatan. Ya, gimana lu ngasih bola? Ngasih bola ibarat lu mau bola. Kalau dia Sebulan pas masih batang out. lagi. Lah, Nah tuh lu lawan dah tuh. ayo lu gar-gar kan lu Nanti mana lagi batang lagi. Gue sekat lah. Ayo. Pertanyaan membingungkan sih lu, bingungin orang sih lu, demen banget lu. Tapi kan gue baru kenal sama abang dia. Hmm.
setelah mendengar dia banyak cewek fuckboy, kayaknya gue perlu belajar sama dia sih. Anjir. Kalau anda ingin konsultasi perasaan cewek gimana sih, bisa DM aja langsung di JKT. Jadi Ya, kita kalau lebih bagus sih kalau daripada kita main perasaan cewek, lebih bagus sih kita berteman. Sebenarnya ya perbanyakin lah temen cewek. Terbanyak itu temen cewek. Kalau dari temen cewek ada yang salah perasaan gimana? Ya, Bisa cakar-cakaran. Nah, jangan. Emang Enggak lebih sih. macam. ya itu gimana ya cara kita ngadepin dia tuh gimana pas di saat dia udah mulai baper, ya kita ngasih kode sama dia kayak rasa membelok dikit ya, tadinya kita perhatian jadi agak mulai berkurang. Ya tergantung ceweknya, kalau ceweknya gak nangkep, oh berarti ini cowok cuma nangkepnya friendly doang gitu. Ya, Tergantung ceweknya sih, kita sebagai cowok sih Itu sih kalau masalah perasaan sih lebih baik diomongin kan. Iya. Kedua insan lah. Kalau emang lu suka ya bilang. kalau kayak memang tuh cewek ngerasa udah nyaman sama nih cowok, harusnya tuh cewek ngomong sama si cowok, nggak mesti. jangan gengsi. Iya, nggak mesti selalu cowok yang mulai duluan. Kan kebanyakan cewek mulai. Gantian dong. Nah, Wah, parah nih cewek-cewek nih kaum betina gimana sih? Jadi kalau misalnya yang lain bilang gua fuckboy ya itu bebas, semua orang hak berpendapat. iya. tapi juga netizen. Tapi pada dasarnya klarifikasi dari apa ya? Kalau dibilang fuckboy sih enggak, cuman ya lebih banyak perbanyak teman cewek lah. Ibaratnya sambil kita seleksi mana yang terbaik, nah itu nanti yang kita gandeng. Nah, pertanyaannya itu sampai sekarang udah jumpa belum tuh pas seleksi ini yang terbaik nih? Sampai sekarang belum. Belum ya? Belum. Kalau Malah kan- pengen nambah koleksi lagi. Nah, 4 tahun kemarin jemput siapa tuh di PT? Iya. Kartu asa Kocok lagi. Nanti dapat kartu joker nanti. Itu teman Jay. teman. Kan itu tadi teman. Iya. Berbanyak teman cewek. Iya. Ternyata korbannya nggak cuma Mbak Alfamart, Mbak Indomaret juga, Mbak PT ya juga ya. Ada. Bahaya juga lo mainnya. Sampai ibu jual kopi pun ya. Ini yang karena ini kan yang berdua ini kan dia lebih dekat sama dia ya, karena satu tempat kerja, jadi dia lebih tahu. Sedangkan gua nggak banyak tahu karena kita ini baru hari ini jumpa terus ngobrol bareng ya nggak tahu apa ya kan. Jadi gua lebih banyak bocoran buka kartu dari mereka berdua ini. Ya gimana ya, orang bilang fuckboy sih ya bebas sih. Soalnya lu kan udah menjalani profesi sebagai fuckboy kan udah lama. Ilmu-ilmunya udah banyak. Dulu ya, Nah, jujur dulu. ilmu lu harus dibagi sama yang belum berpengalaman. Kalau dulu sih Jay, dulu ya, Ya. kalau sistem gua pacaran, kalau misalnya udah putus, oh ya udah, bisa bodoh. Bahkan gua bilang sama dia, gua bisa dapatin lebih dari lo. Terbukti memang gua bisa. Itu waktu dulu gua memang fuckboy. Jujur, tapi kalau sekarang sih kayaknya Lebih baik menjaga lah ya. usia yang udah segini ya. Nah, dia mau serius bisa sekarang bukan fuckboy lagi nih, Iya, langsung iya, aja iya. nih. Ini lagi Cuman- cuma ahlinya dapat nih, buruan, DM. Cuman kalau ada yang mau belajar ilmu fuckboy, silakan datang ke Iya. kantor. Kayaknya gue bakal ini sih. Kalau saya Ini kita salah lihat satu ya, customer nih, kayaknya klien nih ya. Yang klien baru. Langganan. baru kenal terus bisa konsultasi nggak apa-apa sih. Boleh. Kalau sama dia sih registrasinya murah, rokok aja Yumi. Ada ini ya, ada registrasinya kayak kirim SMS ke 3446 ya registrasi gitu nggak? Gak Nggak usah. usah ya, itu zaman dulu ya. Zaman dulu Yang bang. penting ada sokongannya kopi. Ada samping Golda, Yumi satu Golden ngapain dia? Oh, dia kopi ABC dia. ABC. Kalau yang Jangan sebut merek ke sini nggak boleh. Kalau ini apa mak nih? Iya. sponsornya oleh Pit. Iya dia. Kompas. Tuh, mau nanya apa lagi nih? Ini kan obrolannya Bebas, random. obrolan bebas soal pasangan, soal hubungan. Tapi sponsornya sepatu, nggak nyambung. Menurut gue deh, misalnya kalau sponsor sepatu nih kan. Sponsornya sepatu. Kalau kita ngomongin Untuk double date, untuk ngedate. iya. Mantap kali buka endorse ya bang ini ya. Beli Gue lah. aja diwawain nanti nomor HP-nya ada tuh. Wayai. Buat kalian pengen ngedate atau jalan sama gebetan baru, ini gua rekomendasikan Kompas.
Oke, penutupan. Udah lama ya? Udah lama ya? Ya kayak kalau sampai berjam enggak bakal ada yang nonton sih obrolan kayak gini. Udah berfaedah. Gua minta satu filosofi kata-kata cinta dari ketiga. Apapun. Ini berkata kayak ujian anak SD pas mau pulang. Yang bisa jawab pulang duluan. Terus ada Esa ini yang ini Esa yang paling susah yang terakhir. Kata-kata filosofi cinta. Silakan dari Anjay. Iya. Ya memang ada ngomong ini. Udah mati. Gila dong. Gue mau sedang tidak bisa. Filosofi cinta. Gak tahu. Gue mikir aja kalau dia gue tahu dia puitis sama kayak banyak kata-kata dia itu. Iya. Gue ini bisa tapi kalau tanpa disengaja nyeletuk sendiri gue bingung. Ini lagi gak dapet di aku. Kayak mikir kayak itu dia sampai 2 hari. Iya dia. Karena gue ketiduran bang. Jadi pas cewek gue ngambek, karena gue pengen bikin story. Gue bingung captionnya buat ngerayu apa. Sampai pas gue bangun itu belum ke posting. Iya. Gara-gara mikirin caption. Iya, kacau. Caption aja pusing loh dipikirin. Buat para cewek, Pantun ya. buat para cewek untuk para jomblo cowok ya. Jalan-jalan ke kota salju. Asik. Cakep. Karcis. Jangan lupa pakai sepatu. Cakep. Kalau kamu cinta padaku, Cakep. bilanglah I love you. Tanda. Iya, boleh. Itu bukan filosofi sih, Pak. Iya. Pantun untuk para cewek, biar jangan cowok terus yang ngomong cewek juga. Anjay. Anjay, mabar. Jadi menurut gua sih bukan filosofi. Ini adanya ketawa mulu. Caption aja kayaknya ya. Hah? Caption aja ya. Filosofi lah lebih berkarismatik. Gue mikir aja. Definisi filosofi itu apa? Jadi kayak gini loh. Seseorang yang serius itu gak akan mudah membangun hubungan baru dengan orang yang baru. Itu filosofi. Dan gua juga ngerti sekarang. Kalau emang orang beneran sayang sama seseorang, gak akan mudah untuk meninggalkan. Ya, mantap. Nggak lihat nih. Oh ya apa? Apa aja? Filosofi cinta gue. Filosofi apa ya? Gorengan juga boleh. Seblak tuh. Iya gila itu hobi cewek di sebelah tuh ayo. Buat kalian yang update BM sebelah makanya cari gebetan biar ditemenin belinya. Udah aku nyebutin aja deh, nggak tahu gue sumpah. Apa? Filosofi. Nah, ini filosofi nih. Nah diwakil sama Yamin. Menjalin hubungan itu harus persis kayak kopi. Ya kan? Kopi jadi. Kopi. Malika. Kopi. Malika. Kopi itu nggak lengkap kalau nggak ada gula, nggak ada air. Ya kan? Kalau kopinya tuh lu tenggak keselak. Ya kan? Kalau kopi ditambah air, ya pahit. Harus dikasih gula. Ya itulah yang namanya cinta, harus banyak masukan sebumbu-bumbunya. Apa nih yang bikin langgeng? Apa nih yang bikin sayang? Apa nih yang bikin nyaman? Sekali. Gitu. Jangan lu lempeng aja kayak gitu yang monoton. Gak bagus buat hubungan. Kalau monoton ya, monoton kayak gitu aja gak bagus. Jadi harus ada bumbu-bumbu. Nah, ente kan mayor. Kalau filosofi dari aku, Ya, itu dia. orang baru putus. Kadang orang baru putus ini kan bertanya-tanya. Di salah satu pihak pasti bilangnya, kenapa sih dia nih nggak mau pertahanin hubungan? Benar nggak? Kenapa sih dia nih nggak mau pertahanin hubungan? Soalnya gini, jangan menyalahkan orang yang nggak mau mempertahankan hubungan, tapi lihat diri lo, pantas nggak untuk dipertahankan. Udah ya. So, BTW, sampai di sini video kita. Konservan aja sih. Ambil sisi positifnya aja, buang yang negatifnya. Ya. Oke. Oke, sampai sini aja. Ya kata Gerard Wijaya. Oh belum selesai. Hati-hati selekat pocong. Asik. Subscribe dulu dong. Iya. Iya. Cakep.
See you in the next video. You happy? I. Ya.